Perencanaan sumber daya manusia merupakan langkah strategis untuk memastikan perusahaan memiliki orang yang tepat dengan kemampuan yang sesuai pada posisi dan waktu yang dibutuhkan. Melalui perencanaan SDM yang baik, organisasi dapat mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan secara efektif. Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam bagaimana pengelolaan sumber daya manusia diterapkan, mulai dari proses perekrutan, pelatihan, hingga cara menjaga efektivitas dan produktivitas kerja. Mari kita simak pembahasannya. Pertanyaan pertama itu, kalau boleh tahu, nama perusahaan tempat Koko dan Kakak bekerja saat ini apa ya? Silakan dari Perkenalkan, nama saya David. Sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan untuk nama perusahaan terkait, itu kebetulan saya bekerja di perusahaan yang bernama Usman & Wakefield Indonesia, tepatnya ada di Jakarta. Jadi nama perusahaan itu Usman & Wakefield Indonesia. Iya. Oke, kalau saya perkenalkan dengan Abi. Kalau saya bekerja di PT Taruna Kusuma. Untuk jabatannya kalau boleh tahu sebagai apa? Saya di Usman & Wakefield ini kebetulan perusahaan terkait adalah perusahaan konsultan. Jadi untuk jabatan itu sendiri general, jadi sebagai pengawas atau supervisi seperti itu, ikut dengan engineering. Kalau saya kebetulan sebagai Conference Operation Manager. Kita nih pengen tahu Kak, gimana sih sistem rekrutmen atau penerimaan karyawan di perusahaan Koko dan Kakak? Boleh mungkin juga sama Kak David terlebih dahulu. Untuk sistem rekrutmen itu sendiri dari perusahaan kita, dia menyebarkan informasi via online ya, zaman sekarang ya, melalui media sosial, melalui LinkedIn, dan melalui platform-platform yang job blogger atau LinkedIn seperti itu. Buka lowongan kerja itu di platform-platform sosial dan kemudian menyeleksi atau selektif untuk orang-orang yang kompeten dan kualifikasinya itu masuk, di mana apa yang dicari itu sesuai dengan kriteria yang mereka cari, dan kemudian mereka akan menghubungi kesesuaian terlebih dahulu tempat tinggal dan pengalaman kerja itu segala macam dari pihak HR lah biasanya. Dan setelah itu mereka akan melakukan interview dan menjadwalkan interview atau wawancara sesuai dengan jadwal di kedua belah pihak, teknikal dan manajemen dan si pelamar kerja. Prosesnya akan seperti itu. Dipilah dulu baru di jadwal wawancara ya Pak? Iya. Kami agak baik. Iya. Dari Kak David? Kalau saya rasa sih sebenarnya umumnya sama aja sih rata-rata perusahaannya. Pasti rata-rata kita akan melakukan identifikasi dulu kebutuhannya untuk bagian apa, lalu diadakan perencanaan yang matang. Lebih tepatnya sih biasanya oleh HRD, lalu akan dipublish kebutuhannya kalau kita sih via website itu sendiri karena ada, atau mungkin biasanya kita rekanan dengan Jobstreet. Tapi untuk sekarang sih lebih cenderung ke website itu sendiri. Nah, kalau setelah itu biasanya dari setiap pelamar yang datang itu kita akan melakukan pemilihan mana yang lebih tepat yang kebutuhan dicapai. Nanti setelah dilakukan seleksi, lalu kita panggil yang sesuai kandidat, kita lakukan interview, tes tertulis, tes ujian biasa seperti itu. Nanti setelah itu akan diinformasikan oleh pihak yang melakukan interview apakah cocok atau enggak.
nanti biasanya baru akan dilakukan panggilan. Mungkin ada tes tulisnya juga ya di perusahaan survei. Lalu setelah proses rekrutmen, biasanya perusahaan juga melakukan pelatihan untuk mendukung kinerja karyawannya. Apakah di tempat kakak dan bapak ada program pelatihan atau pengembangan karyawan? Kalau ada, bentukannya seperti apa? Pengembangan Terhadap itu. pengembangan pengetahuan ya. Iya. Untuk di dalam. Biasanya di tempat saya ini untuk konstruksi ya, itu yang training in-house. Ibaratnya training in-house itu setiap semua karyawan yang baru itu di training. Tapi training yang minor, artinya training yang general nantinya kita jumpai di lapangan. Jadi tidak ada training yang khusus untuk di dalam perusahaan karyawan yang baru. Jadi semua karyawan mau itu dari level bawah sampai level atas itu akan di training in-house yang general yang akan kita jumpai di lapangan. Dengan contoh misalnya kerja di lapangan nih, dia akan training bekerja di ketinggian, dia akan di training siapapun itu. Terus bekerja di dalam tabung atau di dalam ruangan tertentu yang aksesnya hanya beberapa, dia akan di training juga. Dan bekerja di atas air atau di atas permukaan yang tidak kasar, tidak keras, itu akan di training. Jadi setiap karyawan baru itu semua di training. Semua di training itu mengetahui sebab akibat yang akan terjadi di lapangan. Walaupun training itu tidak dipakainya di dalam pekerjaan. So, Buat komponen. Kalau biar tahu dulu ya, kalau Taruna Kusuma ini kan kami bekerja di perusahaan yang distributor penjual kapas kecantikan dan kapas. Jadi kalau kami itu setelah rekrutmen berhasil, pemanggilan karyawan, kita akan menjalani 3 bulan masa percobaan. Jadi selama 3 bulan itu akan dilakukan ya pelatihannya seperti apa sih gitu kan. Selama 3 bulan itu 1 bulan pertama kita akan melakukan sistem mentoring. Lalu dia pun akan menjalani yang namanya sistem shadow atau mengikuti pekerjaan sebelumnya diamati sama dia. Ya kita akan lihat inisiatif itu seperti apa, rasanya itu seperti apa. Lalu ya 1 bulan itu akan menunjukkan apa sih dia mudah sungguh-sungguh apa enggak, atau bisa mengikuti enggak sih dengan standar perusahaan. Lalu selama 2 bulan itu kita akan melakukan banyak ya studi case, dia bisa menyelesaikan atau enggak, bisa mengikuti atau tidak. Baru ya setelah 3 bulan itu akan menjadi penilaian dari kami, bukan bisa dilanjut kontrak atau tidak. Berbicara soal manajemen SDM ya, baik apapun itu, mungkin kan di setiap perusahaan pasti memiliki tantangannya gitu. Terlebih kita khususnya membicarakan manajemen SDM. Kira-kira apa bentuk tantangan yang dihadapi dalam manajemen SDM ini dan juga solusinya seperti apa gitu? Ini boleh dari Kakak Gendo. Umumnya sih sekarang orang datang ke kantor itu pasti kan dengan ada masalah yang tersendiri, kadang moodnya juga jelek. Nah itu kan rata-rata ya sebenarnya kalau ini situ-situ aja. Sebenarnya untuk khususnya untuk karyawan-karyawan yang sudah lama ya. Ini sebenarnya mereka sudah tahu, tapi mungkin karena kalau ibaratnya kayak ikan sarden, badannya ada di kantor tapi pikirannya nggak tahu. Nah itulah yang bikin banyak terjadi human error. Jadi kesalahan yang nggak seharusnya. Nah untuk memperbaiki hal tersebut kan sebetulnya ibaratnya kita kan kalau seharusnya sih biasanya kita akan melakukan pemanggilan lebih baik pendekatan individu, ada masalah di mana lalu kita tekankan poinnya, lebih baik bersikap profesional. Kalau memang tidak bisa bekerja di hari itu atau memang pikirannya sudah tidak konsen, ya lebih baik ambil itu. Lalu ibaratnya setelah pendekatan ternyata ibaratnya masih terjadi lagi, ya biasanya kita akan observasi juga nih sebenarnya dia tuh memang ada masalah itu atau dia tuh tidak sanggup untuk mengerjakan bagian itu. Nah biasanya kalau memang kita lihat tidak sanggup, kita akan mengadakan training gitu ya, pelatihan. Lalu apabila bukan itu juga poinnya, ternyata memang dari ibarat pribadinya, ya kita akan melakukan sifatnya agak keras teguran. Kita akan panggil dengan teguran secara lisan. Kalau memang masih terulang kembali, kita akan berikan tertulis. Lalu masih terulang kembali, kita berikan SP. Kalau dari Kak David sendiri?
sumber daya manusianya tadi ya. Iya. Nah, coba diulangin lagi Kak. Kalau bicara soal ini kan pasti nggak lepas dari tantangan ya Kak. Apa tantangannya di perusahaan Korea tentang SDM itu sendiri? SDM itu sendiri tantangannya ya. Jadi ya nggak beda jauh sih yang disampaikan Kobe tadi. Cuma lagi kebanyakan di tempat saya bekerja ya, konstruksi ya. SDM itu sendiri banyak yang malas. Nah, jadi SDM kita sendiri itu malas dibanding dengan SDM yang lain. Demikian hasil wawancara kami. Semoga cerita dan pengalaman dari narasumber bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang sedang berjuang di dunia kerja. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.